Shalom adik-adik yang gagah perkasa, yang menyukai doa, pujian, penyembahan. Adik-adik yang selalu berbicara, berpikir, dan merasakan serta melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Ini memasuki bulan Mei yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena bulan Mei ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan nggak cuma itu, kalau Tuhan Yesusnya naik ke sorga, berarti ada pencurahan Roh Kudus. Itu hari Pantekosta. Nah, ini adalah bulan yang istimewa. Kenapa begitu, Dek? Karena ini yang seperti Yoel 2 katakan begini, bahwa di hari-hari akhir Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Berarti termasuk kamu manusia, walaupun kamu masih anak-anak. Dan yang luar biasa lagi, Roh Kudus yang dicurahkan itu kamu akan menerima kuasa, wis. Berarti Roh Kudus yang dicurahkan ke atas manusia itu ada kuasa yang turun, yang dicurahkan ke atas manusia. Termasuk kamu, Dek. Dengan kuasa tersebut, kamu akan menjadi saksi. Saksi, Dek. Saksi yang membawa banyak orang untuk datang sampai kepada Tuhan Yesus. Wih, hebat kan? Nah, nggak cuma itu aja. Roh Kudus juga menjadikan tubuhmu dan tubuh kita tempat kediamannya. Wah, pokoknya istimewa deh adik-adik. Jadi, selama bulan Mei ini, kalau kamu ibadah, sebelum ibadah, kamu doa gini dong. Roh Kudus, pimpin saya ya, supaya saat saya beribadah, saya nih ngerti, saya dijamah, saya merasakan Roh Kudus. Doa seperti itu, Dek. Nah, makanya kalau lagi ibadah, jangan sambil makan dong. Jangan sambil minum-minum. Jangan sambil main HP. Jangan sambil duduknya angkat kaki, tidur-tiduran, garuk-garuk, males-malesan. Yang kayak gitu tuh namanya adik-adik enggak sungguh-sungguh. Katanya kita mau terima Roh Kudus. Tapi kok cara kita ibadah enggak sungguh-sungguh? Aneh kan? Oleh sebab itu, Kakak minta nih ya, kamu kalau setiap mau ibadah, minta, Tuhan, jamah lawat dengan Roh Kudus. Lalu mulai sungguh-sungguh. Kalau nyanyi sungguh-sungguh. Dengerin cerita sungguh-sungguh. Kalau ada permainan, ikutin sungguh-sungguh. Pokoknya selama ibadah berlangsung, sungguh-sungguh. Oke? Nah, akhir kata, kakak mau mengucapkan, selamat mengikuti ibadah, dan biarlah lawatan Roh Kudus turun ke atas kamu, atas keluargamu, dan atas seluruh orang-orang yang kamu kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Wow, luar biasa. Siapa yang udah semangat mau ikut ibadah Kids Church? Coba kakak mau lihat, lambaikan tangannya dong. Wih, semuanya pada semangat. Yuk, yang udah bersemangat mau ikut ibadah Kids Church, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya dulu. Yuk kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhir Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang beribadah secara online Tuhan. Biarlah kuasa hadirat-Mu tercurah bagi mereka Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Coba semuanya yang udah bersemangat, yang udah siap memuji Tuhan, yuk kita bangkit berdiri dulu yuk. Semuanya bangkit berdiri dulu. Kakak mau lihat semuanya bangkit berdiri. Ayo. Oke, yuk kalau udah bangkit berdiri semuanya,
Kita tepuk tangan dulu ya sambil musiknya mulai. Katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku, kini penuh lagi. Oh sukacita. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Haleluya, padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Naik sekali lagi turun. Param pam pam, sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Oh sukacitaku, param pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sekarang pakai lompat ya. Sukacitaku kini penuh. Haleluya. Semuanya semangat. Yuk, kalau kita percaya kepada Tuhan dan bila Roh Allah ada di dalam kita, yuk kakak ajak semuanya kita menari bagi Tuhan Yesus. Yuk yang mau semuanya tepuk tangan dulu yuk. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi dari awal. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi, ku kan menari seperti dan menari. Haleluya. Wow. Oke, sekarang adik-adik semuanya boleh duduk kembali. Coba yuk duduk yang rapi yuk. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau katakan, ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik bagi kita. Yuk semuanya duduknya yang rapi ya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan,
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Lagi dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Yuk angkat tangannya, katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. 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 Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Yuk kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hebat Tuhan, Kau ajaib bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak buat hari ini ya Bapak, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, lagi kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan Yesus. Kami janji Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman yang telah akan disampaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Yuk kita pakai beli, kita katakan Pentakosta ketiga ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus yang siap menjadi agen Pentakosta ketiga. Katakan haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Oke, adik-adik semuanya, sebelum kita memulai, adik-adik jangan tidur-tiduran ya, kita seperti ibadah raya biasa. Jangan ada yang tempat tidur, jangan ada pegang main-mainan, duduk di depan TV, didengarin. Oke, siap adik-adik? Nah, Kak Ana nih mau cerita nih tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang tertulis di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Adik-adik boleh diambil catatan, boleh diambil Alkitabnya, boleh ditulis ya adik-adik. Nah, perumpamaan tentang Samaria yang baik hati. Kenapa sih yang dibilang Samaria yang baik hati? Nah, perumpamaan tentang Samaria yang baik hati ini kita buka di Lukas 10 ayat 28 atau ayat 25 sampai 37. Nah, di situ dikatakan Yesus menceritakan
perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati atau yang murah hati. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus mengambil cerita ini? Karena pada waktu itu, kita baca di ayat 25 ya, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat ini mau mencobai Yesus. Siapa itu ahli-ahli Taurat? Nah, ahli Taurat itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang jahat yang mau mencobai Tuhan Yesus. Siapa yang berani mencobai Tuhan Yesus di sini? Pasti enggak ada ya. Kita enggak boleh mencobai Tuhan Yesus. Nah, ini ahli-ahli Taurat mau mencobai Tuhan Yesus. Dia bilang sama Tuhan Yesus apa adik-adik? Dia dibilang, siapakah sesama kita manusia itu? Ini ahli-ahli Taurat ini, orang-orang yang pintar ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, siapakah sesama manusia itu? Siapa di antara kita? Di antara kita siapa? Nah, tapi dalam ayat ini kita boleh belajar ya, suatu perumpamaan yang Tuhan Yesus gunakan untuk mengajari kita supaya kita boleh melakukan hal yang baik, melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Maka oleh itu Tuhan Yesus beri perumpamaan kepada kita supaya kita bisa lebih mengerti. Karena kita ini jangan seperti ahli-ahli Taurat itu sok pintar, sok mau tahu, tapi kita adalah orang-orang yang mau taat sama Tuhan Yesus, yang mau dengar-dengaran Tuhan Yesus. Nah, di ayat itu berkata, dia bilang apa? Ahli Taurat itu bertanya, siapakah di antara kita sesama manusia? Lalu Tuhan Yesus menjawab adik-adik. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus menjelaskan dengan perumpamaan itu, yaitu ada seorang bapak yang sedang berjalan, yang sedang menelusuri dari perjalanan Yerusalem ke Yeriko. Dari Yerusalem ke Yeriko ini, itu perjalanannya lumayan ya, lumayan agak lama. Dan bapak ini sedang berjalan, dia menelusuri jalan, dia pergi berjalan sendirian. Tiba-tiba dari Yerusalem ke Yeriko ada penjahat adik-adik. Ada contohnya ya, itu seperti begal dalam perjalanan si bapak ini. Pas di tengah jalan dia dirampok. Siapa yang merampok? Penyamun-penyamun, di Alkitab dikatakan penyamun-penyamun. Nah, dari Yerusalem ke Yeriko itu perjalanannya lumayan menyeramkan, menakutkan. Dia takut mungkin ya di padang gurun itu gak ada apa-apa, gak ada ditemui apapun. Nah, tiba-tiba bapak ini berjalan. Si bapak ini berjalan, datang penyamun, merampok dia, diambil hartanya. Bukan hartanya aja adik-adik yang diambil, tapi dia dipukuli, dia mau dibunuh, si bapak ini pingsan, badannya penuh luka, si bapak ini pingsan. Terus ada seorang bapak lewat dari di perjalanan, ini dia udah pingsan ya, si bapak ini udah pingsan. Tapi ada seorang bapak yang lewat, dia seorang imam. Imam itu tahu ya adik-adik? Pengajar di gereja. Dia suka memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Tapi si bapak ini, si imam ini dia lewat aja, dia melihat sih ada yang pingsan, ada yang membutuhkan pertolongan, ada yang mau ditolong. Tapi si bapak imam ini lewat aja. Dia enggak mau menolong adik-adik. Dia melihat, dia lewat aja. Lewat, tidak ditolongnya. Sementara ada yang butuh pertolongan kan. Dia pengajar di gereja. Dia suka menyembah Tuhan. Kemudian ada lagi orang Lewi lewat. Siapa itu orang Lewi? Orang Lewi ini dia lewat juga. Dia juga seorang yang penyembah Tuhan. Dia juga percaya Tuhan Yesus. Tapi
Tapi dia tidak menolong juga, dia melewati adik-adik. Dia tidak menolong, dia tidak peduli. Karena imam dan orang Lewi ini zaman dahulu, pastinya mereka itu imam dan Lewi itu adalah orang Yahudi ya. Pada zaman dulu orang Yahudi itu hanya menolong orang Yahudi aja. Nah, jadi mereka itu enggak menolong si bapak ini. Padahal si bapak ini udah pingsan, udah terjatuh, hartanya diambil oleh penyamun. Tiba-tiba nih lewat seorang Samaria. Samaria ini melihat si bapak ini yang sedang terjatuh di pinggir jalan, penuh luka badannya. Dia melihat, dia turun dari keledainya, dia lihat si bapak ini dan dia membalut luka-lukanya. Dia tolong, dibalut luka-lukanya dan diminyaki dengan minyak dan anggur. Bukan itu aja adik-adik, dia bahkan menaikkan si bapak ini ke kudanya, keledainya itu, dan dibawa kemana? Ke penginapan, diobatin di sana, dibawa. Bukan itu aja yang dia tolong, bahkan dia bayar biaya pengobatan si bapak ini. Nah, apa yang kita ambil dari cerita ini? Jadi Alkitab berkata, siapa sih orang yang baik dari ketiga cerita ini? Pastinya adalah orang Samaria. Nah, orang Samaria ini yang murah hati, dikatakan murah hati karena pada zaman dahulu orang Yahudi itu tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria itu, orang Yahudi itu menganggap orang itu hina, orang itu tidak suci. Jadi mereka nggak mau menolong kalau dia nggak sesama Yahudi. Tapi orang Samaria tidak mau membeda-bedakan adik-adik. Dia menolong, dia obatin, bahkan dibayar biaya obatnya. Bahkan adik-adik, orang Samaria ini sangat murah hati. Mari kita belajar dari orang Samaria yang baik hati. Hari-hari ini banyak orang yang butuh pertolongan loh adik-adik. Banyak orang yang butuh cerita kita. Banyak orang yang butuh berdoa untuk mereka. Adik-adik siap dipakai Tuhan Yesus? Nah, marilah kita seperti orang-orang Samaria ini. Nah, kakak ambil rangkuman dari cerita ini. Orang Samaria yang baik hati ini, kita ambil ceritanya. Adik-adik boleh tulis ya. 1, jangan memilih-milih teman yang mau ditolong. Artinya apa? Kamu kan orangnya seperti ini, aku gak mau tolong kamu deh. Kamu kan seperti ini, kamu kan orang kaya. Kamu kan tinggalnya di sana, gak bisa masuk lampu. Masa kamu ditolong? Jangan seperti imam dan orang Lewi tadi. Mereka cinta Tuhan, mereka mau menyembah Tuhan. Bahkan dia pengajar di gereja, dia suka memuji-muji Tuhan. Tapi dia memilih-milih siapa yang harus ditolong. Boleh gak seperti itu adik-adik? Kita gak boleh memilih-milih teman, siapa yang perlu kita tolong, kita harus tolong. Kedua, kita memberikan pertolongan harus dengan yang tulus. Kita tidak boleh sombong untuk menolong. Menolong itu tidak menerima imbalan. Menolong itu harus tulus. Menolong itu harus dengan hati, seperti orang Samaria. Sekalipun orang Yahudi bilang mereka itu tidak suci, mereka itu orang yang hina, tapi dia tidak memandang siapa yang dia tolong. Dia memandang orang yang butuh pertolongan. Dia melihat si bapak ini membutuhkan pertolongan. Apa yang dia lakukan? Dia tolong, dia naikkan ke keledainya, bahkan dia bawa berobat, dia balut lukanya, dia bawa berobat, dibayar biaya pengobatannya. Wah, hebat ya orang Samaria ya. Siapa yang mau belajar dari orang-orang Samaria? Pastinya kita semua bisa ya. Pastinya kita semuanya belajar, kakak juga belajar
untuk bisa seperti orang-orang Samaria yang suka menolong, tidak membeda-bedakan, tidak memandang siapa yang harus dia tolong. Sebab kita adalah sama di hadapan Tuhan. Sebab kita adalah sama di mata Tuhan. Tuhan aja tidak membeda-bedakan. Marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus yang siap memberi yang terbaik. Seperti itu juga kita harus beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita harus murah hati. Murah hati artinya tidak memandang siapa aja yang dia tolong. Jadi kebaikan itu kita harus berikan kepada orang lain. Jangan disimpan kebaikan yang ada pada kita. Kalau boleh kita harus berbagi. Kalau kita lihat orang yang sakit, kita boleh berdoa. Kalau kita lihat orang yang suka meminta-minta, ya kita nggak memberi, bisa juga kita doain. Kadang kita lewat, aduh mereka ya minta-minta, kita nggak boleh mengejek, kita nggak boleh mencaci mereka, tapi kita berdoa dalam hati, Tuhan Yesus, kalau aku bisa mengenal Tuhan Yesus, pastinya dia juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Karena dia juga anak Tuhan Yesus, kita diciptakan sama di hadapan Tuhan. Kita tidak ada beda-bedanya, Tuhan menciptakan begini, kita itu sama semua adik-adik. Makanya jangan seperti orang imam dan orang Lewi tadi yang cuek, sementara ada orang yang membutuhkan pertolongan. Siap ya adik-adik, kita siap untuk memberi yang terbaik dan kita harus memberikan hati kita, suka menolong, jangan memandang siapa yang harus ditolong. Tapi siapa yang perlu ditolong, kalau kita bisa tolong, kita harus lakukan. Oke adik-adik, firmannya sampai situ aja. Nah marilah kita belajar dari Samaria. Adik-adik semua lipat tangannya. Dan kita berdoa. Semua lipat tangannya adik-adik. Coba dibayangkan, tadi orang imam dan orang Lewi, imam dan Lewi tadi itu adalah dia lewat tidak mau menolong. Dia melihat tapi tidak ditolong. Tapi orang Samaria, dia itu menolong, mengobati, membiayai biaya pengobatannya dibayar. Bahkan dia ditaruh lagi di tempat penginapan adik-adik. Adik-adik pilih yang mana? Orang Samaria, orang Samaria yang murah hati, yang baik hati. Makanya dibilang orang Samaria itu punya belas kasihan. Belas kasihan artinya punya hati untuk memberi yang terbaik. Ya, kita belajar ya adik-adik. Kakak juga belajar dari seorang Samaria ini yang suka berbuat baik. Marilah kita berbuat baik untuk sesama kita, sebab semua kita adalah ciptaan Tuhan yang sama di hadapan Tuhan. Nah adik-adik lipat tangannya, kita berdoa. Boleh tutup Alkitabnya, kita berdoa ya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pengajaran kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, di mana kami bisa Tuhan Yesus belajar dari seorang Samaria yang baik hati. Kami juga masih kecil Tuhan, setelah kami mendengar firman Tuhan, kami bisa belajar memberi yang terbaik. Kami bisa juga memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, beri kami juga belas kasihan supaya kami juga mempunyai hati seperti seorang Samaria yang suka menolong. Sebab kami adalah sama di hadapan Tuhan. Mereka juga adalah saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Ajari kami untuk berbuat baik, untuk selalu berbuat baik kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terus Roh Kudus ajari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Adik-adik, angkat tangannya semua. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk adik-adik kami semua, baik online Tuhan Yesus, yang mereka mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka Tuhan
penuhi mereka dengan roh-Mu. Sejak kecil mereka udah diarahkan orang tuanya kepada Tuhan Yesus. Biar kemurahan Tuhan mengajari setiap mereka, Roh Kudus yang menolong setiap mereka, menjadikan anak-anak yang teladan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kesehatannya, tumbuh kembangnya, bahkan Tuhan pelajaran-pelajaran mereka juga Tuhan yang mempermudah semua buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembunyikan kami semua di balik salib Kristus. Adik-adik katakan, amin.